lagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Bu Hermi di sini. Mohon maaf, Bu Hermi sendirian ya. Seperti yang anak-anak ketahui, Bu Hermi masih membutuhkan istirahat. Jadi kita berdoa saja supaya tubuhnya bisa lekas sehat kembali dan bisa belajar bersama kita lagi ya. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga anak-anak dan keluarga tetap semangat, tetap sehat, selalu dalam lindungan Tuhan ya. Langsung saja kita mulai pembelajaran kita hari ini. Lanjutan dari materi-materi sebelumnya mengenai garis dan sudut. Tepatnya pada kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara menentukan sudut-sudut yang saling berhubungan dalam garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis lurus ya. Langsung saja kita mulai. Apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama diharapkan nanti anak-anak dapat menentukan besar dari sudut sehadap. Yang kedua, anak-anak nanti juga akan dapat menentukan bagaimana besar sudut berseberangan. Kemudian anak-anak juga akan belajar untuk menentukan besar sudut yang bertolak belakang. Yang keempat, anak-anak juga diharapkan dapat menentukan besar sudut yang saling berpelurus. Dan yang terakhir nanti anak-anak juga dapat menentukan besar sudut sepihak. Ya, ini kemarin sudah kita pelajari semua. Sekarang kita masuk ke latihan soal untuk menentukan besar sudutnya ya. Jadi dalam materi ini anak-anak sebenarnya untuk perhitungannya tidak sulit. Sama seperti yang Bu Hermin sampaikan kemarin, terutama penekanannya itu pada ketelitian ya. Nah, supaya anak-anak lebih mudah, langsung saja kita mulai. Yang pertama, bagaimana cara menentukan besar sudut yang sehadap? Nah, ini kita ambil contoh soalnya seperti ini. Di sini ada dua garis sejajar, yaitu garis A sejajar dengan garis B yang dipotong oleh garis P. Ya, di mana di sini ada, ada garis M dan juga garis N yang dipotong oleh garis P. Daerah atas ini disebut daerah A dan daerah yang bawah ini disebut daerah B. Sengaja Bu Hermin ambilkan yang bilangannya banyak, ada A, B-nya seperti ini supaya nanti ketika keluar soal seperti ini anak-anak sudah tidak bingung lagi ya. Nah, contoh soalnya seperti ini. Jika sudut B3 besarnya 120 derajat, berapakah besar sudut A3? Jika sudut B3 itu kita lihat di mana B3? Nah, B3 adanya di pojok kanan ini ya, Nak ya. Jika sudut B3 besarnya 120 derajat, berapakah besar sudut A3? Nah, kita lihat B3 letaknya di situ. Kemudian sudut A3 letaknya di bawah juga sama. Nah, berdasarkan letak ini dapat kita ketahui bahwa sudut B3 dengan sudut A3 ini adalah merupakan sudut apa, Nana? Iya, betul sekali, sudut sehadap. Nah, yang perlu diingat dari sudut sehadap yaitu bahwa sudut-sudut yang sehadap itu besarnya adalah sama. Nah, kalau begitu sudah kita tidak perlu sulit-sulit menghitung lagi. Karena untuk menyelesaikan soal ini, maka penyelesaiannya adalah karena sudut B3 sehadap dengan sudut A3, maka besar sudut A3 tentunya sama dengan sudut B3, yaitu betul sekali 120 derajat seperti itu. Nah, mudah kan? Tidak perlu terkecoh. Jadi harus cermat dengan soalnya dan bentuk sudutnya itu termasuk sudut apa kedua sudut itu ya. Bagaimana hubungan dari kedua sudut itu. Itu untuk mengenai sudut sehadap. Berikutnya bagaimana cara menentukan besar sudut berseberangan? Nah, jika ada soal dengan gambar yang sama seperti tadi, tetapi dengan soal yang berbeda. Jika sudut A2 besarnya 80 derajat, nah ya, sudut A2 besarnya 80 derajat, berapakah sudut B4? Nah, kita ketahui sudut A2 yang ada di sini dengan sudut B4 yang ada di sini. Nah, bagaimana hubungan antara kedua sudut ini, anak-anak?
Betul sekali. Ini adalah sudut berseberangan. Tepatnya dalam berseberangan apa luar berseberangan? Iya, luar berseberangan. Meskipun itu sudut dalam berseberangan ataupun sudut luar berseberangan, keduanya itu sama. Prinsipnya, ya yang harus diingat, sudut-sudut yang berseberangan itu besarnya sama. Karena sudut A2 dengan sudut B4 itu sudut luar berseberangan, maka untuk menyelesaikannya cukup mudah. Anak-anak tidak perlu terkecoh oleh soalnya. Karena sudut A2 luar berseberangan dengan sudut B4, maka besarnya sudut B4 sudah pasti sama dengan sudut A2, yaitu 80 derajat. Jadi yang perlu diingat itu hubungan antar sudutnya. Masuk sudut apa? Kalau sudut itu bagaimana? Nah, itu yang perlu digarisbawahi untuk menyelesaikan soal-soal yang modelnya dalam pembelajaran kita kali ini. Bisa dipahami? Oke, kalau begitu kita lanjut ke contoh soal yang berikutnya. Bagaimana cara menentukan besar sudut yang bertolak belakang? Nah, ini ada gambar yang berbeda lagi ya anak-anak ya. Nah, pada gambar ini ada soal seperti ini. Jika sudut K1 besarnya 155 derajat, berapakah besar sudut K3? Nah, sudut K1 di sini besarnya 150 derajat. Yang ditanyakan adalah sudut K3. Bagaimana hubungan antara sudut K1 dengan K3, anak-anak? Apakah sudut sehadap? Bukan. Ya, keduanya ini adalah sudut bertolak belakang. Nah, yang sudah kita pelajari kemarin bahwa sudut-sudut yang bertolak belakang itu besarnya adalah sama. Maka cukup mudah untuk menyelesaikannya. Karena sudut K1 bertolak belakang dengan sudut K3, maka secara otomatis besar sudut K3 sama dengan sudut K1, yaitu 155 derajat. Nah, mudah kan? Jadi, sekali lagi, dilihat hubungan antara kedua sudut dalam soal tersebut. Ya, kita masuk contoh soal yang berikutnya, yaitu yang berikutnya, bagaimana cara untuk menentukan besar sudut yang berpelurus dengan soal yang seperti ini. Sekarang model soalnya tidak ada gambar tetapi langsung berupa ilustrasi ya. Sudut ABC besarnya 45 derajat. Sudut tersebut berpelurus dengan sudut EFG. Berapakah besar sudut EFG? Di sini yang perlu kita baris bawahi adalah sudut tersebut berpelurus. Masih ingat anak-anak, kalau berpelurus berarti kedua sudut itu membentuk garis lurus. Dengan kata lain membentuk sudut berapa? Betul sekali, 180 derajat. Nah, kalau kedua sudut itu jumlahnya 180 derajat, sedangkan salah satu sudutnya itu besarnya 45 derajat, lalu bagaimana berarti untuk caranya menentukan sudut EFG? Pinter, dengan cara dikurangi. Maka besar sudut EFG sama dengan 180 derajat dikurangi besar dari sudut ABC. Sudut ABC tadi yaitu 180 derajat dikurangi besarnya sudut ABC 45 derajat. Sehingga menjadi 135 derajat. Nah, kalau ini berbeda dengan 3 soal yang sehadap, bertolak belakang, dan apa tadi, Nak? Sehadap, bertolak belakang, dan berseberangan. Karena sudut berpelurus ini mempunyai ketetapan bahwa kedua sudut itu akan berjumlah 180 derajat. Makanya cara menyelesaikannya berbeda. Bisa dipahami? Oke, kalau begitu kita lanjut ke contoh soal yang berikutnya. Bagaimana cara menentukan besar sudut sepihak? Ini sama, soalnya berupa ilustrasi. Sudut PVR merupakan sudut yang luar sepihak dengan sudut XYZ. Jika sudut XYZ besarnya 127 derajat, tentukan besar sudut PVR. Nah,
Kembali lagi, sudut luar sepihak. Yang dinamakan sudut sepihak itu adalah sudut yang keduanya itu akan membentuk garis lurus. Kalau luar sepihak berarti artinya sudut itu ada di luarnya garis sejajar. Nah, masih ingat kemarin kalau sudut luar sepihak, besar sudutnya adalah? Betul sekali. Kedua sudut itu jika dijumlahkan hasilnya adalah 180 derajat. Nah, di sini diketahui bahwa besarnya sudut XYZ itu adalah 127 derajat. Lalu bagaimana besar sudut PQR? Berarti hampir sama dengan sudut berpelurus tadi anak-anak. Apa yang harus dilakukan? Betul sekali, mengurangkan hasilnya. Jadi sudut PQR sama dengan 180 derajat dikurangi besar dari sudut XYZ yaitu 180 derajat dikurangi 127 derajat. Maka hasilnya adalah 53 derajat. Nah, mudah kan? Kembali lagi hanya perlu teliti tentang apa yang dipahami dari hubungan kedua sudut itu. Nah, alhamdulillah kita sudah masuk ke soal berikutnya. Ayo mencoba yang sedikit lebih rumit. Sebenarnya tidak rumit, hanya kembali lagi butuh ketelitian, kecermatan anak-anak dalam menyikapi soal ini. Ya. Berapakah besar sudut A, B, dan C pada gambar berikut ini? Nah, di sini diketahui anak-anak gambarnya seperti ini. Nah ya, ketika gambar seperti ini berarti yang menjadi acuan kita adalah sudut 60 derajat. Jangan melihat tulisan ini dulu, nanti anak-anak akan bingung ya. Yang kita lihat adalah sudut 60 derajat ini. Loh Bu, lalu bagaimana menghitungnya? Kita lihat dulu. Ini adalah menjadi kunci untuk menyelesaikan sudut ABC. Nah, untuk sudut A, bagaimana hubungan antara sudut A dengan sudut 60 derajat, anak-anak? Betul sekali. Sudut dalam berseberangan. Karena sudut dalam berseberangan berarti ketetapannya adalah, betul, besar sudutnya itu sama. Maka sudut A sama dengan sudut 60 derajat. Yang kedua untuk menjawab sudut B. Bagaimanakah hubungan antara sudut 60 derajat dengan sudut B? Iya, kedua sudut ini adalah sudut berpelurus, yaitu dua sudut yang membentuk garis lurus. Sehingga jika dijumlahkan hasilnya adalah 180 derajat. Berarti untuk menghitung sudut B caranya adalah? Iya, cukup mengurangkan 180 derajat dikurangi 60 derajat. Sehingga hasilnya adalah 120 derajat. Betul sekali. Nah, yang berikutnya. Untuk sudut C. Nah, bagaimanakah hubungan antara sudut C dengan sudut 60 derajat? Ya, sudut C dengan sudut 60 derajat itu merupakan sudut bertolak belakang. Jadi kalau sudut bertolak belakang itu pasti besarnya sama. Maka besar sudut C adalah 60 derajat. Nah, kelihatannya kalau kita cuma melihat saja kelihatannya sulit. Tetapi setelah kita mencermati hubungan dari sudut-sudut itu, maka bukanlah hal yang sulit untuk mencari dan menentukan masing-masing sudut tersebut. Nah, semoga anak-anak bisa memahami apa yang Ibu sampaikan hari ini ya. Demikian tadi pembelajaran kita hari ini. Kuncinya ada 3 untuk menyelesaikan soal tadi. Yang pertama, perhatikan, baca, pahami, lihat soalnya dengan jelas, dengan cermat. Yang kedua, pastikan hubungan antara sudut-sudut dalam pertanyaan itu. Apakah sudut berseberangan, sudut sepihak, ataukah sudut-sudut yang lain hubungannya. Nah, kalau sudah, yang ketiga, tentukan bagaimana ketetapan dalam sudut-sudut itu. Yang perlu diperhatikan dalam sudut bertolak belakang, sudut berseberangan, dan juga sudut